I got so much motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang jaringan kabel. Persiapan peralatan dan material. Sebelum memulai instalasi jaringan LAN, pastikan semua peralatan dan material yang diperlukan sudah tersedia seperti kabel UTP, konektor RJ45, switch atau hub, crimping tool atau push down tool atau LAN tester, modem atau router, PC atau laptop, dan kabel flash. 2. Menghubungkan dengan laptop atau komputer. Cara membuat jaringan LAN yang pertama adalah menghubungkan perangkat dengan kabel LAN melalui port. Proses ini dapat dilakukan melalui 3 cara, yaitu menyambungkan dua komputer dengan kabel LAN secara langsung, menyambungkan dua komputer atau lebih ke switch atau router, atau menggunakan topologi jaringan. Apabila LAN sudah aktif, maka lampu indikator yang berwarna hijau, kuning, atau merah akan menyala dan berkedip. 3. Perencanaan topologi jaringan. Perencanaan topologi jaringan sangat penting untuk menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan akan dihubungkan. Beberapa topologi yang umum digunakan antara lain topologi bus, topologi star, topologi ring, dan topologi mesh. Pilih topologi yang sesuai dengan kebutuhan dan luas area yang akan dicakup oleh jaringan. 4. Pemasangan kabel jaringan. Setelah menentukan topologi, langkah selanjutnya adalah memasang kabel jaringan. Pengukuran dan pemotongan kabel UTP sesuai kebutuhan. Pengaturan jalur kabel di dalam ruangan agar rapi dan tidak mengganggu. Penandaan kabel dengan kabel untuk memudahkan identifikasi. Yang kelima, crimping dan penyambungan kabel. Proses crimping dilakukan untuk menghubungkan kabel UTP dengan konektor RJ45. Pertama, kupas ujung kabel UTP sekitar 1-2 cm menggunakan wire strap-on. 2. Susun urutan kabel sesuai standar T568A atau T568B. Ketiga, masukkan kabel ke dalam konektor RJ45. Keempat, gunakan crimping tool untuk menekan konektor agar terhubung dengan kabel. Keenam, instalasi perangkat jaringan. Setelah kabel selesai di-crimping, langkah selanjutnya adalah menghubungkan perangkat jaringan. Yang pertama, hubungkan kabel UTP dari setiap PC ke switch atau hub. Yang kedua, hubungkan switch atau hub ke modem atau router jika ingin terkoneksi ke internet. Ketiga, atur IP address pada setiap perangkat sesuai dengan subnet yang digunakan. Yang ketujuh, menonaktifkan setting jaringan firewall. Kemudian dilanjutkan dengan mematikan setting jaringan firewall. Sebenarnya firewall berfungsi sebagai pengaman ketika pengguna melakukan browsing di internet dan dapat mempercepat internet. Meski begitu, firewall juga berpotensi menyebabkan jaringan LAN justru tidak dapat terhubung atau terblokir. Adapun cara untuk menonaktifkan firewall adalah sebagai berikut. Yang pertama, buka kontrol panel di Windows. Yang kedua, buka menu System and Security. Yang ketiga, kemudian klik Windows Defender Firewall. Yang keempat, pada menu bagian kiri, pilih Turn Windows Defender Firewall ke on atau off. Yang kelima, lalu klik Public Network Setting menjadi off. Yang keenam, klik OK, maka jaringan LAN sudah siap dibuat. Yang kedelapan, konfigurasi jaringan. Setelah semua perangkat terhubung, lakukan konfigurasi jaringan. 1. Setel IP address pada setiap PC. Yang kedua, konfigurasi subnet mask dan gateway sesuai dengan pengaturan jaringan. Yang ketiga, lakukan setting DHCP jika ingin menggunakan pengaturan IP otomatis. Yang keempat, cek konektivitas jaringan dengan menggunakan perintah ping atau menggunakan LAN tester. 9. Mengatur konfigurasi jaringan LAN di perangkat 1. Untuk mengatur konfigurasi jaringan LAN di perangkat 1, Anda perlu mengatur IP address. Berikut cara mengatur IP address. 1. Buka kontrol panel di Windows. 2. Pilih Network and Internet. 3. Buka menu Network and Sharing Center.
Pilih koneksi Ethernet lalu klik kanan Properties. 5. Klik Internet Protocol TCP atau IP pair 5, lalu klik kanan Properties. 6. Kemudian isi IP address secara manual. 10. Mengatur konfigurasi jaringan LAN di perangkat 2. Setelah Anda mengatur di komputer pertama, maka saatnya Anda untuk mengaktifkan konfigurasi LAN pada komputer kedua dan seterusnya. Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan konfigurasi pada komputer pertama. Hanya saja pada bagian pengaturan IP address, komputer pertama dan seterusnya memiliki akhir angka yang berbeda. Misalnya, pada komputer 1, alamat IP 192.168.1.1. Sedangkan pada komputer kedua 192.168.1.2 dan seterusnya. Sementara itu, pengaturan subnet mask, Full Gateway atau DNS dapat disamakan, kecuali jika Anda hanya menggabungkan dua komputer saja. Maka pengaturan subnet mask menjadi komputer 1 192.168.1.2 dan komputer kedua 192.168.1.1. 11. Pengujian dan troubleshooting. Setelah konfigurasi selesai, lakukan 1. Tes konektivitas antar perangkat dalam jaringan. 2. Gunakan LAN tester untuk memastikan tidak ada kabel yang bermasalah. 3. Periksa indikator LED pada switch atau hub dan NIC network interface card. 4. Lakukan troubleshooting jika ada perangkat yang tidak terhubung dengan baik, seperti memeriksa kembali pengaturan IP atau memastikan kabel terpasang dengan benar. Dengan mengikuti cara instalasi jaringan LAN yang dapat dilakukan dengan baik dan benar, pastikan setiap langkah-langkah dilakukan dengan teliti untuk menghindari masalah di komputer. 12. Tes koneksi LAN. Jika proses cara instalasi jaringan LAN sudah selesai, maka Anda dapat melakukan tes koneksi LAN dengan berbagai cara berikut. Pada komputer 1, klik Start Window, 2. Buka CMD, 3. Lalu ketik PIN 192.168.1.2. Kemudian klik Enter. Lakukan yang sama pada komputer kedua. Seperti 1. Klik Start Windows, buka CMD, lalu ketik PIN 192.168.1.1. Kemudian klik Enter. Hanya dibedakan IP address-nya saja. Itulah langkah-langkah membuat jaringan LAN yang bisa Anda terapkan. Apabila jaringan sudah terhubung, maka akan muncul pop-up pesan reply. Namun, jika proses instalasi gagal, akan muncul notifikasi time off. Perbedaan masing-masing kabel. Yang pertama, kabel koaksial. Terdiri dari inti tembaga di tengah, diapit oleh lapisan isolasi dan lapisan pelindung. Yang kedua, kelebihannya adalah tahan terhadap gangguan elektromagnetik, dapat digunakan untuk jarak jauh. Yang ketiga adalah, ini ada kekurangannya. Kekurangannya adalah biaya relatif tinggi, kurang fleksibel. Lalu setelah kabel koaksial, kabel fiber optik terbuat dari serat optik yang mentransmisikan data menggunakan cahayanya. Kelebihannya adalah tingkat kecepatan dan kapasitas tinggi, tahan terhadap gangguan elektromagnetik. Kekurangannya adalah biaya tinggi, memerlukan perlengkapan khusus untuk instalasi dan perbaikan. Yang terakhir adalah kabel UTP. Terdiri dari beberapa pasang kabel tembaga yang dililit bersama-sama. Kelebihannya adalah murah, mudah dipasang, tersedia dalam berbagai kategori. Kekurangannya adalah
rentan terhadap gangguan elektromagnetik. Bagaimana mengidentifikasi dan membedakan komponen jaringan kabel Ethernet dan nirkabel access point? Kabel koaksial merupakan kabel jaringan yang dilapisi dengan dua tingkat isolasi. Pada isolasi yang pertama terdapat selalu konduktor yang berfungsi sebagai konduktor. Untuk mengurangi pengaruh isolasi yang kedua terdapat plastik yang berfungsi sebagai pelindung untuk menghindari goresan pada kabel. Kedua adalah kabel fiber optik, merupakan kabel jaringan yang dibuat menggunakan bahan dari filamen gelas atau data menggunakan fiber optik. Lebih cepat karena pengirim data ditransmisikan oleh pulsa cahaya untuk menghindari kehilangan data yang disebar oleh interferensi listrik. Setelah itu, kabel unsilet UTP-3 merupakan kabel jaringan untuk menyalurkan jaringan internet. Dan di dalam kabel UTP ini, di dalamnya ada 8 helai kabel kecil yang berwarna-warni yang memiliki 2 kabel yang diputar 6 kali per inci yang tidak dilengkapi slide pelindung internet untuk memberikan perlindungan terhadap interferensi listrik ditambah dengan atau tahanan listrik yang konsisten. Kabel ini sangat digunakan banyak orang karena harganya sangat murah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.